Kalau menurutku memang generasi Z dibilang adalah generasi yang tidak berkomitmen dan malas. Berlayar perahu di waktu senja. Sampai pelabuhan dengan diam. Selamat datang di Dialog Aksara. Mari berbincang, bertukar Tukar pengetahuan. Selamat datang di acara podcast kali ini yang bertema generasi Gen Z itu malas, katanya mau jadi generasi emas tahun 2045. Halo, perkenalkan sebelumnya nama aku Siti Zulaiha dan di sini saya dibantu dengan rekan saya yang bernama Ahmad Fauzan. Oke, di sini kita akan membahas generasi Gen Z itu malas, katanya mau jadi generasi emas tahun 2045. Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di sini aku ingin menjelajahi topik, bukan aku ya, kita semua di sini kita ingin menjelajahi topik bagaimana dan mengapa generasi Gen Z seperti sekarang ini menjadi bagian penting dan poin utama yang akan kita bahas. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan bintang tamu kita kali ini yang bernama Bang Muhammad Iqbal. Beliau alumni UIN Antasari itu sendiri sekaligus duta Gender Council. Kepada Bang Iqbal disilahkan. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Iqbal, aku alumni UIN. Aku kemarin kuliah di Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora dan aku alumni tahun 2008. Aku masuk di UIN tahun 2018 dan juga aku lulus di beberapa tahun yang lalu. Salam kenal semua. Nah, tadi kan sudah perkenalan nih kepada bapak bintang tamu kita kali ini, Bang Muhammad Iqbal. Di sini kita akan membahas generasi Gen Z pemalas. Oke, Bang Iqbal, di sini saya ingin menanyakan bagaimana nih pandangan Pian saat ini melihat generasi-generasi yang sekarang yang kian tumbuh dan berkembang dalam era digital, era internet juga. Oke, pembahasannya sangat menarik. Sebenarnya tema yang kita angkat di hari ini tuh seakan-akan mengepek kami juga generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012 gitu. Dan saya membahas tentang Indonesia Emas tahun 2025 di mana 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita bahas kita lalu membahas tentang itu, ada satu hal yang menarik bahwa Indonesia sedang menghadapi namanya bonus demografi, teman-teman. Jadi bonus demografi di mana usia produktif itu lebih banyak daripada usia non produktif, di mana usia 16 sampai 64 tahun itu lebih banyak daripada usia setelahnya dan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi di samping kita sebagai generasi Z yang katanya pemalas, terus katanya apa lagi tadi? Introvert, Katanya terus katanya banyak yang minder dan sebagainya. Nah, yang dipertanyakan apakah itu emang betul atau hanya stigma kita? Nah, itu dua hal yang kayaknya harus kita bahas. Kalau menurutku memang generasi Z dibilang adalah generasi yang tidak berkomitmen dan malas, tapi tidak semua punya YouTube. Ya, Punya YouTube. Iya. Tahu kan Ciostek Class of Champions di mana ada mahasiswa yang pintar sampai banyak yang bilang kalau mau nonton itu jangan sama orang tua deh. Takut orang tua kita tuh seakan-akan menekan kita bahwa orang ini ya kan. Apakah itu bisa dibilang Gen Z yang pemalas atau yang kurang produktif? Enggak kan, itu artinya pemalas dan kurang berkomitmen itu kembali lagi ke individu kita masing-masing seperti itu. Itu sih dulu di awal. ya betul. Nah, jadi boro-boro tuh kita nonton kelas of Champions di depan atau di samping orang tua kita. Kalau kita nonton Agus Rohan aja kita langsung bilang sama orang yang di TV. Mereka aja bisa, ada Iya. yang kita tidak. Oke, itu yang namanya persepsi dan juga realita. Banyak persepsi bahwa kita harus sama seperti orang lain. Seringkali kan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Realitanya, apakah kita memang harus dibandingkan? Apakah kita harus sama dengan anak tetangga kita? Padahal kita punya diri masing-masing gitu. Di samping memang generasi Z itu dibilang adalah generasi yang sering ikut-ikutan, tidak kokoh terhadap pendirian seperti itu. Nah,
dua hal itu sebenarnya menjadi momok buat kita. Kita harus membuktikan bahwa kita bukan generasi yang instan, bukan generasi yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Terus bukan juga generasi yang realitanya harus dibandingkan dengan orang sekitar kita. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita tidak bermalas-malasan, dengan kita berkegiatan positif. Itu sih dulu. Bagaimana nih Bang, misalnya dalam faktor lingkungan, kan menjadikan itu tergantung kembali ke diri sendiri lagi. Iya. Terus bagaimana kalau di lingkungan juga emang udah kayak gitu, kayak rata-rata di kota-kota tuh kan sering kayak tidak bertegur sampah, kayak lebih suka di ada handphone, di internet sudah. Padahal ada juga kayak kita berkumpul nih, tapi tidak berbicara, tidak berbaur karena adanya handphone ya udah gitu. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Oke, kayaknya ini lebih ke curhat pengalaman pribadi masing-masing kayaknya ya. Sebenarnya aku pernah nemu, aku lupa kapan, bahwa ketika ada ngumpul nih, orang itu selalu bilang bahwa kumpulkan HP, jadi fokus ke kita yang kumpul komunikasi kita. Cuma kalau bagiku sebenarnya penggunaan handphone itu bisa dimaksimalkan kita. Sebenarnya kita yang membatasi apakah saat kita kumpul kita pengen menggunakan handphone atau kita berkomunikasi dengan orang di sekitar kita seperti itu. Dan tidak semua apa ya sebenarnya itu hanya stigma aja sih di masyarakat menurutku, karena yang ketahui selama ini ketika kita memang kumpul ya kita memang berbicara satu sama lain, tidak sepenuhnya menggunakan gadget asik sendiri gitu. Itu sebenarnya stigma yang menjadikan alasan bahwa oh generasinya seperti itu, generasinya seperti ini gitu sih. Nggak tersinggung nggak punya Jadi kan mungkin gadget juga ya. ya sama kalau gadget sama gitu semuanya. Oke, nah kalian kalau pas kumpul, apakah tipe orang yang ketika kumpul memainkan handphone atau yang langsung berkomunikasi dengan orang sekitar? Makanya aku yang pertama ya. Iya betul. Kalau ulun pribadi ya tergantung. Kalau misalnya saya nggak tertarik dengan topik yang dibahas ya akhirnya menjawab. Nimbrung Iya, kayak iya gitu. itu. Karena itu kayak apa gitu, langsung dapat relate gitu dengan kita, makanya kita langsung nimbrung. Oke, berarti alasannya kan itu hanya stigma. Berarti orang yang menggunakan handphone saat bertemu dengan orang lain belum tentu dia asik dalam dirinya sendiri, tetapi ternyata malah memang ketika kedua orang ini memang tidak lewat, misalnya disebutkan di kota di bawah, berarti harus mencari topik atau pembahasan yang memang pada akhirnya kita tidak menggunakan handphone lagi, gitu. Fokus ke pembahasan itu sih. Tapi Bang, gimana kita nih hidup di era teknologi ini kan sebagai gadget, gimana kalau orang di dalam hati kita nih ada orang yang misalnya kita nggak ingin tanggepin, kita milih untuk cuekin aja, diam aja. Nah kalau mungkin gimana sih Bang, seharusnya kita ajak dia komunikasi kah atau memang kita nggak perlu kah buang tenaga ini? Oke, konteksnya dalam apa dulu? Konteksnya itu dalam hal mungkin dalam hal umum aja Bang, supaya mungkin teman-teman semua Oke. Aku tipe orang yang sekarang tuh milih-milih untuk komunikasi. Iya. Milih-milih untuk komunikasi, dan aku tuh milih-milih untuk menjawab komunikasi orang itu dengan panjang atau singkat tergantung dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mau komunikasi dengan kita, kalau menurutku aku tidak kenal dengan dia, buat apa gitu? Iya. Ya, apalagi nih sering banget, aku nggak tahu ya di Instagram kan, misal ada tiba-tiba orang yang menghubungi kita tuh nggak tahu dia itu siapa, foto profilnya ada, tapi feed Instagram ini isinya misal malah dakwah semua atau foto bunga-bunga atau apa gitu, dibanding orang yang kita nggak kenal, tapi misal foto-fotonya oh ini anak HMJ nih, oh ini anak Denmark, pasti komunikasi kita dengan si A dan dengan si B itu pasti berbeda gitu. Jadi sebenarnya itu alamnya Iya. sebagai seorang manusia gitu. Kayak komunikasi kita ke orang tua dengan kita gini Iya, beda. karena seperti itu juga kita komunikasi dengan orang tua karena kita sudah kenal, kita tahu tipe orang tua seperti apa, kita pasti menyesuaikan dengan kita dengan teman, misalnya Julaiha nih dengan Pak Uja tahu komunikasinya bagaimana, seperti apa caranya, begitu juga misalnya di
tahu nih cara komunikasinya seperti apa. Itu sih, jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa ketika kita ketemu orang kita harus komunikasi sama seperti ini. Gak bisa menurutku ya. Nah, jadi itu teman-teman tanggapan dari Bang Iqbal. Nah, Bang, terlepas dari kita berkomunikasi atau berinteraksi kepada orang lain, bagaimana Bang motivasi Tian dalam dunia perkuliahan ini Bang? Khususnya kami ini yang dalam semester masih bangku ini Bang. Jadi kan kami ini harus ada pendirian supaya tidak bergoyah ketika melihat teman-teman kita yang masih malas-malasan, toh juga dengan nantinya kita bakalan naik juga nantinya dan bakalan lulus juga. Nah, bagaimana tanggapan seperti itu dan motivasinya seperti apa kesehariannya dia gitu nah. Oke, dia awal-awal jelasin bahwa aku adalah orang yang tidak terus tepat waktu seperti itu. Jadi apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku rasakan gitu. Alasan aku tidak terus tepat waktu karena aku tidak ada pendirian pertama, aku tidak ada target untuk apa. Berarti yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa adalah mempunyai target. Target kita apa? Kalau target kita mau lulus tepat waktu, kita harus menyelesaikan. Kalau target kita mau kerja sambil kuliah, berarti risikonya adalah kita bisa jadi tidak akan lulus tepat waktu gitu. Karena dua hal yang dijalankan secara bersamaan mungkin ada sedikit susah bagi sebagian orang gitu. Jadi kita harus punya target kita ini mau apa. Misal ada target yang nggak apa-apa aku lulus lama, tapi udah punya pekerjaan yang mampan, jadi banyak UKT dan sebagainya udah ada jaminan gitu. Yang penting punya target, bukan yang lulus lama, nggak punya pekerjaan, kayaknya diam, misal main game, nongki, maksudnya nongki yang tidak ada faedahnya, menghabiskan waktu secara percuma itu karena yang awal masuk kuliah ya Bang. Iya, yang awal masuk kuliah. Ikut kawan, oh yang ini banyak nih yang masuk banyak MD, manajemen apa, jadi aku ikut alur aja ya. Dia nggak ada di situ. Misalnya ini betul dia nggak tahu MD itu apa, misal nih nggak tahu manajemen apa itu apa, nggak tahu kuliahnya apa, yang penting pengen aku kuliah aja gitu, tapi dia nyari tahu setelah masuknya itu punya target. Terus nanti pas ujung-ujungnya kayaknya aku salah jurusan deh. Nah itu tuh kesalahan dari awal. Aku kayaknya kan ngerasain aku salah jurusan sih. Cuma aku seringat bahwa ketika aku salah jurusan, aku ingat gini, kalau aku salah jurusan aku tidak pernah mungkin berada di momen ini. Itu yang akhirnya membuatkan aku bahwa aku nggak salah jurusan. Jadi ketika kita terpikir untuk salah jurusan, kita harus ingat momen paling membahagiakan kita saat ini apa. Kalau aku mau masuk psikologi, bisa jadi aku tidak akan pernah duduk di sini. Itu misal. Tapi nggak salah jurusan kan? Enggak dong. Enggak. Terus ini pelatihan. Pelatihan sebelum sudah bidan ya. Ciri-ciri gitu Coba mencintai apa itu MD. Terus bagaimana nih Bang tanggapan Pian yang introvert? Kan dalam topik generasi Gen Z pasti ada introvert dan extrovert. Bagaimana tanggapan Pian? Dia pintar tapi dia introvert. Ada juga yang dia extrovert tapi dia malas. Mana sih lebih malu ya malu. Oke, sebenarnya introvert dan extrovert itu alamiah. Orang introvert belum tentu orang yang pendiam. Orang extrovert belum tentu juga orang yang bahasa santainya. Aku bilangnya orang yang heboh ya, aktif banget. Belum tentu juga. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Ada orang dia introvert, tapi introvertnya adalah ketika bertemu orang yang baru gitu. Tapi dia bisa menjadi extrovert ketika dia bertemu teman akrabnya. Begitu juga orang extrovert yang bisa jadi dia heboh ketika bertemu idolanya atau apapun itu, tapi bisa jadi dia jadi pendiam ketika dia sendiri seperti itu. Itu menurutku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan generasi Z itu Gen Z. Dan malas itu sebenarnya semua tipe introvert, extrovert. Kalau dia malas ya dia bakal malas. Dia nggak ada hubungan introvert atau extrovert. Dia rajin, dia introvert. Kalau dia memang rajin ya rajin. Kalau dia malas ya malas. Begitu juga extrovert. Kalau dia malas ya malas. Kalau dia rajin ya rajin gitu.
Itu tinggal kembali ke diri kita masing-masing. Kita pengen jadi orang yang pemalas atau pengen jadi orang yang rajin gitu. Aku pernah dengar barusan tadi malam aja dapat. Misal kalian MD Hima HMD MD itu dipandang sebagai HMD apa sih? Gitu. Itu jadi aku tadi malam tuh ketemu salah satu trainer. Karena beliau adalah sebagai seorang trainer itu dipandang adalah orang yang cantik. Misal beliau label beliau adalah trainer yang cantik. Ketika beliau malas mandi atau malas make up, beliau tidak akan pernah mau keluar rumah. Artinya ketika pengen dipandang menjadi seorang trainer yang cantik dan pengen keluar rumah, berarti rasa malas untuk mandi dan make up itu harus dilakukan. Gitu. Begitu juga misal kalian HMJ yang kita kenal sebagai HMJ yang rapi, yang muka senyum. Ketika kalian malas dengan muka senyum dan malas untuk rapi, tidak usah menampilkan sebagai HMJ MD. Ketika kalian menampilkan HMJ MD, berarti kalian harus melawan rasa malas itu. Jadi harus ada motivasinya itu. Kita harus dipandang seperti apa sih? Itu yang akan melawan rasa malas kita. Misalnya aku malas lulus tepat waktu, tapi aku ingat bahwa kalau aku tidak lulus, maka UKT ku akan nambah untuk bayar donor kampus. Berarti aku akan melawan rasa malas itu. Itu bahwa aku harus melawan agar aku tidak bayar UKT lagi, agar aku tidak jadi donor kampus. Gitu. Misal. Nah, tadi sangat menarik ya untuk pembicaraan tentang Gen Z ini. Seputar Gen Z ini tadi mulai dari ikut-ikutan, malas, introvert lah dan segala macam. Nah, sekarang nih Bang, menurut ada pertanyaan nih Bang yang cukup ganjil nih. Kan pemuda-pemuda yang Gen Z ini Bang seringkali gitu ada stres Bang atau depresi yang mungkin dia itu tidak merasakan kelelahan atau kecapean gitu seperti orang-orang yang kerja, tapi dia merasa seperti orang yang paling stres, depresi, gitu, paling sakit di dunia. Itu dia buat itu seolah-olah menjadi menjadi gejolak yang sangat bagi dirinya, dan sehingga itu membuat dirinya semakin memburuk gitu Bang kondisinya. Nah, berarti bagaimana itu Bang, kan generasi Gen Z ini ada penyakitnya di mana itu stres atau depresi yang berhubungan mental itu dibuat-buat Bang. Oke, sebenarnya manusia itu akan membuat stres gitu. Jadi seingat aku ya, mungkin mohon maaf anak-anak kesehatan, aku ingatnya bahwa stres itu ada jadwalnya sampai 1, 2, 3, depresi 1, depresi 2. Setiap manusia itu akan membuat stres, entah stres level 1, 2, 3. Kita tuh kalau biasa kita kadang usang, itu tuh bagian dari stres sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengelola stres kita. Apakah stres kita tuh akan naik ke depresi atau kada? Tinggal pengelolaan. Dan memang di sisi lain banyak yang akhirnya mengatasnamakan kesehatan mental untuk tidak melakukan tugasnya. Gitu ya, karena lagi organisasi dulunya apa aku dari LCQ, jadi aku kan bisa ikut kegiatan memilah. Karena mohon maaf, aku lagi banyak kerjaan, aku terus stres, jadi aku tadi izin untuk tadi ikut rapat inilah itu sering lagi ada cepat, mohon maaf gitu. Fokusnya harus putus gitu. Iya. Atau kadang banyak yang mengatasnamakan healing untuk menghilangkan stres gitu. Aku mau healing dulu nih karena aku harus menjaga kesehatan mentalku gitu. Ya kan? Tapi healingnya setiap hari. Waduh. Itu bukan healing. Bukan healing gitu. Itu mengatasnamakan healing untuk kayak kita tuh seakan-akan menjadikan alasan kesehatan mental untuk melalui diri kita agar bisa diterima dan bisa dimaklumi oleh orang lain gitu. Terus apa tadi pertanyaannya lupa? Ini masih masalah stres Bang. Gen Z ini masih Bang stres atau kesehatan mentalnya itu seolah-olah dia itu membuat-buat tadi ya, masalahnya pada saat jam waktu tertentu, contohnya saya sendiri kok merasakan gitu kan, kalau di jam-jam itu kan kayak kita
itu overthinking, bisa kita memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita dan kita langsung terjerumus itu ke perasaan itu dan kita langsung emosional terhadap itu. Kemudian tampilan bagaimana Bang, soal itu? Oke, sebetulnya sebagai manusia biasa, sebagai manusia wajar gitu, sebagai generasi muda kita overthinking tengah malam memikirkan kondisi kita bagaimana ke depannya. Tapi satu hal, apakah itu hanya sebatas kita memikirkan saja atau ada solusi yang kita berikan? Gitu. Aku sebagai manusia biasa pun juga sering tengah malam overthinking. Aku besoknya jadi apa? Aku di kedepannya jadi apa? Aku di kuliah nggak lulus, bisa belum lulus dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita melawan itu, apa yang ingin kita lakukan untuk mengatasi itu. Itu sih, dan jangan jadikan overthinking sebagai alasan kita untuk tidak mau melakukan sesuatu. Gitu. Kalau aku biasanya ketika aku merasa seperti itu, aku menghubungi temanku di besok harinya atau di malam itu juga, setidaknya cerita. Gitu. Iya, biasa tadi Ya, bahas atau ada istilah kerennya itu apa sih namanya, cerita di sepertiga malam atau cerita di atas sajadah. Waduh, apa kita bisa jadi kan masing-masing apa? berenang mataku di atas jadi. Nah, itu jadi apa? Oke. Itu sih intinya, ini bagaimana cara kita mengatasi itu aja gitu. Mengatasinya ini cara pastinya dengan terus cara yang baik-baik, makanya lingkungan itu juga penting gitu, entah lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan seperti itu sih. Ya, Bang, ini masih dalam masalah stres Bang. Yang masalah stresnya ini akibat dipicu dalam masalah keluarga Bang, dan itu bisa berujung pada broken home. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya aku bukan anak broken home, jadi jika ada teman-teman yang menonton ini sebagai anak broken home, aku mohon maaf ketika apa yang aku sampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan seperti itu. Tapi yang aku rasa bahwa kalau di aku ada namanya pembelajaran dalam musik keluarga, itu musik agama, kita dan kasih sayang dan sebagainya, itu tidak harus didapatkan dengan dua orang tua dan satu orang tua pun bisa seperti itu. Sekarang aku tidak merasakan apa yang teman-teman rasakan, tapi aku yang merasakan sebagai anak yang dari tahun 2019 itu hanya mempunyai satu orang tua aja, aku merasakan bahwa itu sebenarnya bisa kita dapatkan kok, musik drama, musik keluarga itu kita dari satu orang tua kita aja, atau dari keluarga kita, atau dari orang-orang sekitar kita selama itu dalam konteks yang baik seperti itu. Jadi orang broken home bukan alasan untuk kita apa sih namanya, untuk kita mengatakan bahwa oh itu tidak apa-apa karena dia broken home. Misalnya si A baru berlaku seperti ini, terus kita bilang oh dia anak broken home jadi wajar kalau dia seperti itu. Kita tidak bisa menormalisasikan satu hal itu sih. Jadi menurutku sama aja, dalam arti yang sama ini anak broken home, anak yang orang tuanya lengkap, anak yang misalnya sudah ditinggal salah satu orang tua dan sebagainya, itu sama aja. Iya, tergantung kita menyikapi. Iya, tergantung kita menyikapinya aja, dan jangan menjadikan alasan bahwa oh, aku seperti ini karena aku anak broken home seperti itu, atau aku seperti ini karena aku udah gak punya ayah, aku seperti ini karena aku udah gak punya ibu misalnya. Karena nggak ada ya Ada, tapi tinggal bagaimana kita mengatasinya aja seperti itu, bukan, dan jangan menjadikan itu alasan kita untuk menghalalkan itu. nggak ada ya untuk menghambat kita maju. Nggak ada menghambat kita maju dengan merasa anak bukan home, makanya aku akan lulus, nggak ada. Kalau malas sih malas aja gitu. Iya, kembali ke diri sendiri. Iya, banyak anak bukan home yang kita lulus berlalu. Ya. Bagaimana nih kalau menurut Pian dalam yang jalur tadi circle kan kita nih kayak apa ya, berharap-harapan lah bahasa itu bahasa. Oke, aku bisnis circle. Iya. Jadi kan kita tuh dari kita sendiri yang punya circle, kita merasa kayak frekuensi. Tapi bagaimana tanggapan orang luar kayak ih iya tuh harus ngomong yang ini gitu. Oke,
Kalau aku punya circle, tapi bukan berarti aku menutup diri dengan orang lain. Misalnya aku memang ada circle kawan aku yang khusus, misalnya gesan aku berkisah ini, gesan aku nongki ini, gesan aku berjalan ini, gesan aku misalnya kumpul ini. Tapi bukan berarti kita menutup diri untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tinggal misalnya ada orang bilang itu pakai itu circle, selama kita tidak merugikan orang lain, selama menurut kita circle itu baik, ya sudah. Gitu. Ya, tapi kebanyakan ada juga setengah Iya, menggunakan ada yang memang bisa cekal. Nah itu kembali ke kita sih, bagaimana kita bagaimana kita menggunakan circle itu, bagaimana kita apa sih namanya dalam circle itu, apa sih yang kita lakukan seperti itu, apakah merugikan orang lain atau hanya sekadar memang kan kita itu manusia yang tidak bisa dipaksa untuk akrab dengan semua orang. Iya. Nah kan kita tidak bisa manusia bahwa kita nggak boleh bisa pakai circle di HMGMD bahwa kita harus sepakat semua. Aku tidak setuju sih itu. Di organisasi pasti ada si A temannya si B, si B temannya si M, si F. Ya silahkan, yang penting selama kita berkegiatan profesional semua, tinggal kita akrabnya siapa, kita juga pengen siapa itu masing-masing gitu. Itu alami kok jadi manusia. Kita tahu kalau organisasi kenal. Iya udah Iya. Cewek atau cowok ya. Terus Beda dong kalau ceritanya kalau cewek cowok. nggak maksudnya sih kalau cowok pasti ada, sih kalau cewek pasti ada, sih kalau cowok cewek pasti ada. Itu alami kok. itu aja nih sumber cewek. Oke, bagaimana nih Bang? Tanggapan Dian yang kata-kata kekinian seperti toksik, kayak gitulah yang ya sangat negatif lah Kayak ya kata-kata yang bahasanya. negatif. Iya. Aku salah satu orang yang mengikuti oh ada kata ini asik nih ngobrol sama temen nih, malah ditunggu temanku. Ngobrol ML. Iya misal bilang air, gitu, misal gitu kan. Itu sebenarnya tinggal kembali lagi ke kita hidup di mana, budaya apa. Misal ada di budaya di tempat ini penggunaan kata-kata begini itu wajar kok. Tapi di budaya kita karena itu udah wajar, jadi kita kondisikan ini, kita sesuaikan. Misal kita di Banjarmasin pakai gue, itu beda halnya kalau kita lagi di Jakarta. Iya. Aku kamu di Banjarmasin kita menggunakan itu beda kalau kita lagi di Jakarta. Di Jakarta lebih condong misalnya menggunakan kata gue, Iya. tapi di sini lebih misalnya lebih aku kamu gitu juga sebaliknya. Jadi tinggal menyesuaikan di mana tempat kita aja seperti itu. Iya. Kata-kata kasar pun sebenarnya kalau di beberapa tempat itu hanya menjadi candaan, tapi kalau di tempat kita bisa jadi itu menjadi kata kasar banget sih orang ini. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi ke kebudayaan di mana kondisi lingkungan kita berada. Iya, Gitu. menyesuaikan Tempat aja sih sebetulnya. Jadi bukan berarti baik, tapi alhamdulillah kita menggunakan kata-kata yang positif gitu. Jadi kalau soal toksik itu juga Bang, bagaimana juga Bang penelitian kalau soal kawan-kawan kita nih misal menanggapi kita kalau kita ada toksik itu kita kira gaul gitu ya, macam-macam lah gitu yang dikiranya tuh kalau kita menggunakan kata-kata kosakata itu kita istilahnya keren lah. Oke. Itu aku bilangnya kata-kata kekinian sih, bukan yang toksik. Maksudnya kita menggunakan kata-kata kekinian. Tinggal kembali lagi ke kita. Ya tadi dimana kita lingkungan. Aku rasa orang yang bilang itu karena memang lingkungannya berbeda. Misal kita menggunakan gue terus ada yang bilang teman, ya aneh banget nih makanya gue sedangkan kita tidak Banjarmasin. Itu pasti itu wajar. Beda halnya kalau kita punya karakter ini, kita menggunakan gue yang menjadi bahasa sehari-hari di tempat mereka, yang nggak bakal ada orang yang bilang itu gitu sih. Kembali ke kita mau menggunakan kata-kata itu di mana, tempatnya apa, lokasinya di mana, disesuaikan itu aja sih. Jadi kembali ke kita masing-masing. sangat susah ya menghilangkan kata-kata kekinian Iya, karena sekarang kita kita ikutin bisa. tren yang Misalnya kalau di tempat kita kan atau apa gitu kan, kalau misalnya kita mengucapkan itu di hadapan teman dekat kita yang memang sefrekuensi, lingkungan yang memang mendukung, memang
tempat kita menyebutkan itu misal saat kita lagi mungkin sebagainya itu mungkin hal yang masih bisa ditoleransi, tapi kalau misalnya kita mengucapkan itu dengan orang tua atau dengan orang yang lebih tua, misalnya guru dan sebagainya, dosen, itu mungkin akan dianggap yang kata kasar seperti itu. Jadi yang tadi kembali lagi ke di mana dari kita sendiri, di mana kita mengucapkannya, kondisi lingkungan kita itu sih. Harus bisa menyesuaikan tempat. Iya, betul sekali, harus bisa menyesuaikan tempat. Ngomong soal menyesuaikan tempat gimana kalau aku kan ada guru ngaji nih, Iya. ada guru ngaji nih bang. Tapi guru ngajinya ini ngomongnya bahasa Kenya juga tadi. Jadi si Jin itu beliau itu loh kalau yang ngomong sama anak-anak, si Jin itu menyesuaikan juga biar bisa ikut berinteraksi gitu. Ya, ikut tren. Ya, kalau si Jin atau beliau tuh memakai bahasa itu, kosakata itu, si Jin itu bisa gitu langsung beradaptasi dengan anak-anak. Kalau pendapat kayak gitu gimana gitu? Kembali lagi kita menyesuaikan tempat dan menurut beliau mungkin kita adalah tempat yang pas untuk menyebutkan itu. Dan kembali lagi sih, apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi. Iya. Kalau beliau siap dan beliau pasti sudah siap dengan konsekuensi yang beliau dapatkan ketika menyebutkan itu, ya sudah itu alami. Maksudnya itu wajar. Misal di sini di Banjarmasin memang tidak ada penggunaan kata lo gue, tapi misalnya aku mengucapkan lo gue ke teman-teman, misal kalau aku siap untuk menerima konsekuensi, ya silahkan, entah itu konsekuensi buruk dan ataupun baik gitu. Aku di Banjarmasin juga ada beberapa orang yang kami komunikasinya pakai gue. Lu bal, misal kadang pakai kamu bal atau ikut bal, gitu. Sama aja. Aku memaklumi itu dan beliau tahu kondisinya bahwa aku memaklumi itu. Bisa jadi kemudian kita juga tahu kalau anak-anak yang diajar itu memaklumi itu. Iya, mungkin dengan cara berinteraksi kayak gitu lebih banyak Iya, anak sekolah. iya. Bisa jadi karena memang tuntutan pekerjaan, tuntutan tempat pekerjaan dan sebagainya. Namun nantinya prosesnya bisa anak muridnya mengucapkan hal yang sama. Iya, karena mengikuti kan. Iya, takutnya Iya. beliau itu nanti bisa tersinggung gitu. Iya, itu kembali lagi ke cara kita mengingatkan sih sebetulnya yang menurutku itu secara mungkin guru ngajinya harus mengingatkan bahwa ini salah satu bentuk dari rasa sayang bisa yang tidak boleh diturutin dan sebagainya. Itu kembali lagi ke kita yang menyampaikan sih sebetulnya. Mungkin juga benar sudah tahu ya konsekuensi kayak apa. Iya. Jadi ya. Mungkin siapa tahu guru ngajinya udah tahu konsekuensinya bahwa anak yang diajar akan juga bisa menyebutkan itu terhadap beliau. Sekarang kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi nih bang, seperti bullying yang sekarang. Nah, di sini ulun ada suatu cerita. Dia ini kan TikTok ya. Biasanya ya perempuan tuh kebanyakan TikTok ya kan, mengikuti tren. Dan pengikutnya pun sudah beribu gitu. Nah, dia ini karena ada cowok, dia tuh ada cowok ngechat kayak minta permintaan dong ini dan dia nggak balas, kayak ya udah biasa aja, dia nggak biasa. Nah terus si cowok ini mengancam kan, karena si cowok ini juga berteman, lagian juga akunnya nggak dilipat, jadi tuh dia bisa ngambil video yang ini yang sebadanan. Kan biasanya ada kalau yang segini ada yang sebadan kan sampai bawah. Nah dia tuh ngambil video yang sampai bawah, terus diedit lah pakai aplikasi apa yang sekarang? Aplikasi edit. Iya betul. AI gitu ya? Iya gitu. Nah diedit lah. Dan dia saya berhijab semuanya berbusana, tapi pas diedit nggak berbusana. Terus marah yang punya akun ini, kok kayak itu banget kayak nah. Terus itu pada hendak menggali aku kok ini berataan itu ancam. Nah itu ancaman online. Bagaimana cara kita menghargai itu sudah dilaporkan ke polisi, cuman kayak belum lah, masih polisi kayak mungkin itu badan orang atau apa gitu, jadi kayak diabaikan gitu loh, padahal itu kan diri kan. Oke, saatnya netizen beraksi. Itu sih sebenarnya aku sadar bahwa nomor WA itu sebenarnya bukan satu yang pasti yang mengawasi orang Jawa. Kita kadang tidak bisa mengasih nomor WA itu ke semua orang seperti itu, dan yang ceweknya memang tidak salah. Itu ya ceweknya tidak salah karena itu cewek kan, dan
cowoknya yang masalah kayak gitu, dan tidak ada pembenaran terhadap hal itu seperti itu. Dan tadi tentang itu privasi, kembali lagi bagaimana cara mengatasi pengancaman ini. Kita melakukan ke pihak berwajib kayak gitu, kita harus speak up. Iya, betul. Speak up itu entah ke pihak berwajib, entah ke lembaga yang menangani tentang isu-isu kekerasan seksual secara verbal, secara langsung atau tidak, itu banyak banget di Kalimantan Selatan khususnya. Iya. Kita harus minta pertolongan juga gitu. Gimana nih Bang cara dan menanggapi, karena kita juga misalnya melapor kan harus 24 jam ya kan. Ya udah aja. Iya baru aja gitu, dan meskipun kita 24 jam itu pun kalau nggak lewat jalur dalam nggak bisa. Bukti ada kan? Ada bukti. Kan banyak tempat-tempat LSM yang open-minded menerima laporan kekerasan itu. Banyak kok. Itu yang bisa menjadi bantu kita, jangan sampai kita kalah dengan itu. Kalau kita yakin merasa kita betul, bukti-bukti kita miliki itu, ancaman-ancaman itu akan terus ada pasti, tapi tinggal bagaimana kita melawannya aja. Nanti mungkin setelah video ini, setelah tayangan ini akan lanjut dibahas. Iya betul betul ya. Tapi menurut Bian dari pihak perempuan apakah salah? Karena kalau secara agama salah ya, juga tapi kan ngikutin tren lagi ini bahas. Itu kembali lagi ke perspektif kita masing-masing. Aku tidak berani bilang itu salah ataupun tidak kayak gitu, tapi tidak ada pembenaran pengancaman dan tidak ada pembenaran ketika ada orang yang edit foto kita. Iya. Itu sih dua, tidak ada pembenaran untuk pengeditan foto yang digunakan untuk hal-hal yang khususnya negatif, dan juga tidak ada pembenaran untuk pengancaman. Pengancaman maksudnya kita nggak salah, kita diancam, tidak ada pembenaran. Itu urusannya apakah tadi nanya apakah dia misalnya berkunjung tapi joget-joget dan sebagainya. Aku tidak berani bilang, tidak berani berkomentar tentang itu, tapi yang jelas ada yang tadi tidak ada pembenaran untuk hal-hal yang aku sebutkan di awal. Itu sih. Nah, tadi sudah kan tuh pembahasan seputar Gen Z, apakah boleh kan? Oh, ya juga lah. Nah, jadi ini kita langsung aja ke inti dari pembahasan tema dari Gen Z. Untuk menuju generasi emas tahun 2045 nih Bang, apa yang harus disiapkan oleh Gen Z ini Bang? Nah, Oke, apa yang harus disiapkan oleh kita? Yang pertama adalah melawan rasa malas kita. Pertama kita harus mempunyai rasa kesungguhan untuk mau berkembang. Yang kedua kita harus tahu potensi diri yang kita miliki. Kita potensinya apa sih seperti itu. Ketiga kita harus bisa memaksimalkan teknologi, perkembangan teknologi yang pesat saat ini, AI, ChatGPT dan sebagainya, itu untuk hal-hal yang positif, bisa memaksimalkan. Entah dengan AI dan ChatGPT kita bisa membuka usaha, melakukan pekerjaan yang baru, atau itu malah menunjang kita misal dalam berkarir, dalam perkuliahan dan sebagainya. Jadi menggunakan teknologi yang pesat untuk kita bisa lebih berkembang, itu sih. Dan yang keempat adalah kita harus bisa memaintain diri kita dengan ilmu agama pastinya gitu, agar tiga hal yang tadi bisa beriringan sejalan kita dapatkan, dan juga kita bisa mengatasi dan menghindari hal-hal negatif. Itu sih kalau saran dari aku. nah, Ya, jadi kebanyakan kita harus mengambil sisi positifnya. Iya, betul. Di lingkungan pun kita ambil sisi positifnya, jangan diikuti negatifnya. Begitu juga di dalam kampus. nah jadi itu tadi penyampaian dari pendapat Bang Iqbal mengenai generasi Gen Z untuk yang disiapkan pada generasi emas tahun 2045. Dan yang bisa kita ambil dari beliau tadi, karena banyak pendapat kita yang gimana ini teknologi kan semakin berkembang nih Bang, dan pastinya akan semakin banyak digunakan oleh kalangan-kalangan orang tertentu, yang dimana khususnya bagi orang yang berpendidikan akan menggunakan itu dalam menunjang aktivitas akademiknya. Nah, jadi jangan lupa kita gunakan ya teman-teman untuk membantu kita dalam hal-hal yang mungkin kita bisa gunakan. Betul sekali. Jadi mungkin itu teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bang Iqbal dan yang ada di sini telah mendengarkan episode kali ini yang diadakan di Bisa
berbagai aspek yang menarik nih, dari generasi Z, mulai dari pengaturan teknologi, cara mereka berkomunikasi, hingga tantangan dan peluang yang mereka hadapi di dunia yang terus berkembang. Kami berharap percakapan kali ini memberikan wawasan baru dan menjadi perspektif yang bermanfaat untuk kita semua nyatanya.